الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم فصل وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dipilihnya kita termasuk hamba yang mengabdikan diri pada saat ini melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah di bulan Rajab, yang ada satu kejadian istimewa, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, kejadian yang sebentar, tapi cerita yang tidak selesai kecuali dijelaskan, atau cerita yang perlu apabila dijelaskan memakan waktu yang berhari-hari atau berbulan-bulan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Dibuka pertama untuk menunjukkan keistimewaan ta'ajub kita, kekaguman kita dengan ucapan subhanallah. Ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini adalah kerjaan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Di sini dikatakan hamba, maka dijelaskan oleh ahli tafsir, para ulama, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Karena tidak disebut hamba kecuali hamba itu berarti ada ruh dan jasadnya. Dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Perjalanan yang istimewa dan banyak hal yang perlu dan bisa dipetik di dalam hikmah kejadian Isra dan Mi'raj. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau datang membawa satu cara untuk keberhasilan dan kemajuan umat. Beliau sallallahu alaihi wasallam datang di dalam kalangan jahiliyah, yang mereka orang-orang jahiliyah hanya kenal dengan logika,
Apabila tidak masuk dalam logika, maka itu berarti tidak ada keyakinan dalam hatinya. Di zaman jahiliyah, keyakinan hanya dibatasi dengan logika. Maka Islam datang, ternyata di atas logika ada satu kekuatan yang mengalahkan daripada logika, dan sesuatu yang di luar daripada logika bisa terjadi. Ternyata ada sesuatu kekuasaan dan kekuatan besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau merintis di dalam menanamkan akidah keyakinan kepada para sahabat dengan merubah cara berpikir mereka yang mereka awalnya bergantung dan bertuhan kepada logika, maka dirubah menjadi kekuatan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakinkan apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu kun fayakun, jadi maka jadilah sesuatu itu. Berjalan waktu, di antara daripada ujian, cobaan, dan meningkatkan kualitas keimanan dan keyakinan para sahabat, di antaranya adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj para sahabat dan bangsa Arab di Mekah pada saat itu, apabila mereka ingin berjalan ke Baitul Maqdis, maka perjalanan pulang pergi 2 bulan. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sebentar dan sebagian daripada malam. Bicara logika, tentunya ini tidak masuk dalam logika. Maka di situ tentunya orang-orang non-muslim pada saat itu, orang kafir Quraisy pada saat itu mengolok-ngolok, mengejek-ngejek. Karena tidak ada keimanan dan tidak ada pola yang masuk kepada mereka di dalam keyakinan dan kekuatan Allah. Tapi umat Islam yang hebat keimanannya, yang kuat keimanannya, diantaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika orang-orang kafir berkata kepadanya, lihat itu kawanmu, dia telah mengatakan berjalan semalaman dari Mekah ke Baitul Maqdis, tujuannya adalah mengolok-ngolok, meledek. Tapi jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bahasa bebasnya kita, jangankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jalan semalam itu dari bumi ke langit, saya percaya. Selesai. Mati kutu mereka dengan jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kenapa? Karena ini diukur di dalam keyakinan. Siapa yang bisa membatasi kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini proses. Para sahabat radhiyallahu anhum dibentuk mereka keimanan, keyakinan kepada Allah. Mereka melihat apa yang terjadi itu adalah kekuasaan Allah. Dan terus berjalan di dalam kalangan sahabat, terkenal bahwasanya sahabat itu adalah aktsaruhum yaqinan, yang mereka keyakinannya lebih hebat dibanding generasi-generasi berikutnya. Karena dalam Islam tentunya diajarkan untuk ikut kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, bukan apa yang masuk dalam logika. Logika bagus, akal bagus, tapi ingat dia makmum. Imamnya adalah syariat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak beriman, tidak baik, tidak benar, tidak sempurna, cacat keimanan seseorang itu, sehingga menjadikan engkau hakim. Artinya
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menentukan segala-galanya untuk kita. Untuk kita. Semua ditentukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak beriman seorang kecuali kalau dia sudah pasrah terhadap apa yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian di dalam pribadinya tidak ada protes, tidak ada gerutu, tidak senang, dan mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan itu semua terhadap apa yang berjalan. Ini diajarkan. Para sahabat radhiyallahu anhum dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ini adalah hikmah yang kita bisa petik daripada kejadian Isra Mi'raj untuk mengasah keyakinan kita. Keyakinan kita Islam ini, kekuatan kita dari keyakinan kepada Allah. Dicontohkan banyak kejadian-kejadian yang mana kejadian itu kalau bicara logika mustahil atau sulit untuk dibayangkan, tapi bicara tentang keyakinan itu tembus segala sesuatunya. Dan inilah yang perlu kita asah kembali di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senjata ini senjata yang terkuat bagi umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kita keyakinan, dan kita cari dengan berzikir kepada Allah, dengan hadir pengajian, dengan hadir motivasi pengajian untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membukakan keyakinan kita, dan dimaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan senantiasa kita dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqoulihi yahdil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu wasami'un alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر عمر وعثمان وعلي
وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصرهم على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.